Hello Travelers, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Food and Travel by Tarafilan. Hari ini saya mau ajak kalian staycation di salah satu tempat yang paling layak untuk dijadikan tempat healing, Lido Resort Sukabumi. Dari Jakarta ke sini nggak sampai 2 jam perjalanan lewat tol Bocimi. Jadi nggak terlalu jauh juga, tapi suasananya udah kayak liburan di luar kota banget. Menjelang keluar tol, Travelers udah kelihatan nih pemandangan view Gunung Gede Pangrango yang cakep. Berasa deket banget ya, kayak bisa disentuh. Oh ya, kalau lewat tol jangan lupa keluarnya di exit tol Cigombong. Dari sini sih nggak terlalu jauh ya, cuma 10 menitan menuju ke Gapura Lido Lake Resort. Sekarang yuk kita mulai petualangan kita dari check-in sampai explore semua fasilitas keren yang ada di sini. Travelers, Lido Resort ini kan terletak di kawasan Lido, Kabupaten Sukabumi ya, di Jawa Barat. Nah, begitu masuk area resortnya, suasananya langsung berubah total. Tenang, luas, super hijau. Resort ini punya area yang cukup gede ya Travelers, fasilitasnya juga lengkap. Mulai dari ada hotelnya, ada adventure parknya, ada area olahraga juga sampai kids club. Nah, kita melewati danau yang menjadi lokasi salah satu aktivitas bersampan dan aktivitas lainnya yang ada di sini. Pokoknya Travelers, ini adalah salah satu tempat liburan keluarga yang paling lengkap di Sukabumi. Apalagi ada adventure park yang super lengkap. Pas deh, jadi tujuan staycation bersama keluarga pasti tercapai. Sekarang kita udah sampai ya di lobinya. Ada sederet ATV yang juga parkir di lobi. Salah satu kegiatan yang akan kita ikuti di sini adalah memang ATV-an. Pasti seru Travelers. Ketika masuk ke area drop off, kita sudah disambut dengan taman-taman yang tertata rapi. Ada kolam-kolamnya juga, kemudian rumputan dan pohon-pohonnya yang juga terawat. Kayaknya sih bakal betah sih nginep di sini. Begitu masuk lobinya, kesan pertamanya langsung hangat dan elegan. Lobinya sih gede ya, dengan desain modern tapi tetap natural. Banyak elemen-elemen kayu dan sentuhan alam di setiap sudutnya. Cakepnya lagi, lantainya pakai motif hitam putih, kayak motif catur gitu. Dan lampu-lampu taman yang digunakan indoor juga bikin makin kesannya kayak, ya cakep lah ya. Udaranya segar. Lido Resort ini kan terletak di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ya Travelers, makanya udaranya sejuk. Dan dari sini kita bisa langsung melihat ke arah poolnya lewat balkon dari area lobi. Tinggal jalan lurus aja dan dari sini kita bisa lihat view ke taman dan poolnya udah kelihatan cakepnya. Udah kebayang lah anak-anak bisa seru-seruan di kolam renangnya. Juga dari kejauhan nih kita bisa lihat nih siluet gunung yang bikin pengen saya langsung explore resort ini. Dan kita tahu ya Travelers ya, resort ini kan diapit 2 gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Kita akan pasti mendapatkan siluet gunung ini. Nah, staffnya juga super ramah dan cekatan Travelers. Saya dibantu banget pada saat proses check-in. Proses check-innya juga cepet banget, cuma berapa menit kita langsung dapat kunci menuju kamar. Sebelumnya saya memang udah reservasi ya untuk kamar tipe deluxe dan saya minta yang punya akses langsung ke kolam renang. Untuk welcome drinknya disediakan Cigombong Ginger Mocktail. Ini minuman herbal dengan rasa jahe. Oh ya Travelers, kalau saat weekend kan tamu-tamunya pada penuh, mungkin ngantri untuk check-in ya. Nah, mereka menyediakan screen layar untuk anak-anak bisa nonton sambil nunggu. Sebelum masuk kamar, kita lunch dulu Travelers di resto. Karena anak-anak udah ngerasa lapar. Memang sih tadi berangkatnya agak buru-buru jadi belum sempat lunch. Apalagi kan habis ini anak-anak mau berenang ya. Jadi sebelum beraktivitas kita makan dulu. Anak-anak milihnya ada burger, kemudian ada cream soup juga, dan sop buntut. Untuk tesnya lumayan ya Travelers, lumayan enak dan anak-anak sih puas makan di sini lahap. Perut udah kenyang, sekarang menuju kamar ya. Dan menuju kamarnya Travelers, saya langsung diantarin oleh petugasnya. Sambil jalan, petugasnya menjelaskan nih fasilitas yang bisa kita nikmati di hotel ini. Benar-benar well service sih petugasnya. Karena saya memilih kamar dengan akses kolam renang Travelers, jadi kamar saya ada di lantai 1, jajar atau 1 level dengan posisi kolam renangnya. Nanti ya saya cerita tentang kolam renangnya. Sekarang kita langsung lihat kamarnya Travelers. Nah, ini Travelers ya, tipe deluxe room dengan akses langsung menuju kolam renang. Begitu masuk kamarnya, kamarnya ya lumayan gede ya dan cozy. Interiornya modern tapi tetap ada sentuhan alami. Dominasinya warna-warna kayu ya, bikin suasana di kamar ini kerasa tenang. Terus juga lantainya dari kayu. Jadi kalau kita jalan di lantainya, telapak kaki ini tetap terasa hangat ya selama di kamar ini. Bikin suasana resortnya jadi kerasa banget. Yang saya suka juga, meskipun furniturnya menggunakan warna gelap Travelers, tapi kamar ini tetap terasa terang, terasa hangat. Lampu-lampunya juga semua masih berfungsi baik.
Di sini ada king size bed yang kasurnya sih empuk banget ya, bantalnya juga gede lagi. Bisa buat 2 parents dengan anaknya ya. Lengkap dengan ada di sini sofa one seater. Bisa lah travelers duduk-duduk di sini buat ngopi sambil nikmati udara pagi dari arah balkon. Untuk room amenitiesnya standar ya travelers, standar hotel bintang 4. Ada kopi, gula, teh, kemudian ada air mineral. Nah, kopi gula tehnya ini ditempatkan di box tertutup travelers, jadi rapi. Nah, di bagian bawahnya juga ada beberapa rak, tempat untuk menyimpan hair dryer, kemudian ada juga laundry bag dan slippery untuk kamar. Untuk lemarinya tersedia lemari 1 pintu, letaknya di sebelah dari room amenities, cukuplah buat kita gantung-gantungin pakaian. Tapi kalau travelers perlu tempat penyimpanan barang-barang yang lebih banyak, dapat di laci kabinet yang ada di bawah TV ya. Dan di kabinet ini juga tersedia mini freeze dan safe deposit box. Buat entertainment di kamar ada TV ukuran gede, letaknya di depan bed. Tapi sayangnya travelers ya, TV-nya belum smart TV dan pas saya coba tayangannya nggak terlalu jernih. Nah, ini yang paling saya suka di kamar ini travelers. Ada dinding kaca di bagian belakang, pakai pintu geser. Jadi sinar mataharinya kalau kita buka tirainya bisa langsung masuk ke kamar. Lembut tapi nggak jadi panas. Dan view-nya langsung ke arah taman hijau. Ada juga outdoor playground di sini. Sayangnya travelers ya, kita nggak bisa langsung ke playgroundnya atau ke halaman belakang karena dibatasi dengan pagar balkonnya. Sekarang kita lihat kamar mandinya travelers. Kamar mandinya juga bersih, lengkap dengan toiletries-nya ya. Tersimpan rapi juga di dalam kotak. Ada juga disediakan hair dryer, ada cermin cembung, dan semuanya berfungsi dengan baik. Overall menurut saya sih kamarnya ya sesuai ekspektasi saya ya. Benar-benar tempat yang pas buat istirahat total dan menikmati suasana-suasana yang menyegarkan, healing-healing meskipun hanya di kamar. Habis beres-beres, sekarang waktunya untuk menikmati kolam renang. Tinggal keluar kamar lewat pintu masuk, kolam renang langsung terlihat di depan kita. Nah, area pool ini terletak di tengah kompleks resort ini ya travelers, dikelilingi dengan pepohonan dan taman yang rindang. Begitu berada di kolam renang, mata ini langsung dimanjakan sama air kolamnya yang biru jernih dan juga ya ada pantulan sinar matahari ya, sehingga airnya terlihat berkilau terkena sinar matahari. Oh ya travelers, sebenarnya sih semua kamar di Lido Resort ini akan mendapatkan view ke kolam renang. Tapi istimewanya kamar yang saya tempati sekarang, kamar dengan akses langsung ke kolam renang karena berada di lantai 1, jadi kita punya fasilitas langsung buka pintu kamar depan dan langsung berada di area kolam renang. Kolam renang di Lido Resort ini benar-benar luas banget ya travelers, dan ada 2 area, satu untuk kolam renang dewasa dan satu khusus untuk kolam anak-anak. Ya benar-benar tipikal kolam renang yang ada di resort-resort kayak di Bali gitulah ya, berupa kolam renang island pool dengan pohon-pohon palemnya yang cakep dan tanaman-tanaman yang buat sejuk. Nah, ini kolam dewasanya ya, kedalamannya sampai 2 meter, dilengkapi ada kolam khusus untuk whirlpool. Bisa berendam di sini sambil menikmati gelembung udara bertekanan ke kulit. Mau sama anak-anak juga bisa. Pokoknya bikin refreshing banget sih. Dan nempel di kolam dewasanya juga ada kolam kecil untuk anak-anak balita. Kalau ketinggiannya sih ya kedalaman semata kaki. Ya dibuat dekat sih karena anak-anak balita ini perlu pengawasan orang tuanya ya. Untuk anak-anak yang lebih gede lagi, ada lagi satu kolam anak yang letaknya terpisah dengan kolam dewasa. Tapi masih di satu area kolam renang ini ya travelers, masih kelihatan lah ya. Dan kolam ini kedalamannya juga cukup aman untuk anak-anak main di sini. Ya kalau diperkirakan di bawah lutut orang dewasa ya. Di pinggir kolam juga ada pool bar travelers, jadi bisa pesan minuman dingin atau makan-makan ringan sambil rebahan di kursi santai. Ada juga kursi-kursi dengan payungnya, cakep sih, warnanya ya biru-biru gitu ya. Udah berasa kayak suasana resort di Bali sih ini, benar-benar tempat terbaik sih buat healing. Anak saya puas sih main di kolam renang ini, nggak mau keluar dari air. Dan travelers, ini suasana udah menjelang sore ya, menjelang matahari tenggelam. Suasananya makin cantik. Lampu-lampunya udah dinyalain, jadi makin cakep nih suasananya. Duduk-duduk di sekitar kolam renang sih udah nyenengin banget. Dan satu lagi travelers, dari pinggir kolam renang kita bisa langsung lihat pemandangan bukit hijau, juga langit terbuka dan deretan gunung-gunungnya. Bikin efek visual yang tenang banget deh. Mumpung lagi di luar kamar, sekalian ya travelers kita lihat-lihat tamannya.
Tamannya ini bersih dan rumputannya juga terawat. Ada saung-saung juga ya buat kita santai-santai. Di sini juga ada semacam deck ya travelers yang bisa digunakan untuk tamu-tamu hotel melihat-lihat view danau. Jadi kita berdiri di ujung deck ya, di pinggir pagarnya, dan kita bisa manfaatin view yang cakep ini untuk latar belakang foto-foto kita. Nah, deck ini namanya Soekarno Park. Ada juga spot foto di sini ya travelers dari bahan rotan yang bisa digunakan juga untuk ambil momen spot terbaik di sekitar sini. Jalan lagi ke bagian belakang kamar hotel, kita lihat di sini ya travelers, ada kids playground outdoor yang tadi kita lihat ya dari balik balkon kamar saya. Di playground outdoor ini travelers kalau punya anak bisa digunakan untuk latihan fisik anak ya. Ada mulai dari meluncur, naik tangga, merangkak, mainan ayunan, atau ya bergelantungan ya sambil jalan. Dan lantainya juga aman buat anak-anak. Nah, di sebelahnya ada lapangan voli mini travelers. Untuk bola volinya travelers bisa pinjam ke bagian resepsionis ya. Sebenarnya sih banyak fasilitas outdoor yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh tamu yang menginap di sini. Tapi ya travelers ya, karena waktu saya menginap masih panjang, besok ya saya ceritain karena udah mulai gelap juga. Oh ya, sekalian kita ngelihat kids clubnya ya. Buat yang bareng anak-anak, liburan keluarga jangan khawatir. Lido Resort ini punya kids club yang cukup lumayan lengkap ya. Tempatnya bersih, colorful, juga banyak permainan edukatif yang bikin anak-anak betah. Untuk kids club ini dinamakan Kiko. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Ada aktivitas untuk menggambar, baca buku, sampai makanan interaktif ya. Aman banget buat anak-anak. Kemudian lantainya juga dilapisin karpet dari rubber. Jadi aman buat anak-anak beraktivitas kalau jatuh. Nah, kalau anak-anak udah lihat permainan mandi bola ini, siapa yang bisa menolak untuk main di sini? Kalau yang di outdoor tadi lebih banyak permainan untuk motorik kasar. Nah, yang indoor ini banyak permainan untuk mengasah motorik halus. Interiornya juga disesuaikan dengan karakter anak-anak. Lanjut kita ngecek fitness clubnya ya travelers. Nggak terlalu gede tapi peralatannya cukup lengkap. Area fitnessnya terletak di lantai 3. Mau latihan kardio, latihan beban, tersedia peralatan yang bisa digunakan. Sambil nge-gym, travelers bisa ngelihat pemandangan hijau-hijau ke arah taman. Untuk nyimpen peralatan pribadi, tersedia locker, juga air mineral dan handuk. Dan anak-anak udah capek pengen mandi dan kita akan menikmati makan malam. Nah, hari udah malam travelers dan saya dan keluarga pengen makannya di hotel ini aja. Sekalian saya ingin menikmati makan malam dengan suasana pool di malam hari. Menu makan malam yang kami order saat itu ini ada sop buntut ya travelers, lengkap dengan keripiknya, chipsnya, dan juga nasi putihnya. Nah, anak saya penggemar daging stick, jadi pesannya beef stick. Makan dengan lahap dan dilengkapi juga dengan chicken cream soup. Cocok lah buat makan malam ya, dengan udara yang agak sejuk. Mungkin karena udah capek habis berenang, anak saya makan dengan lahap, perutnya lapar, bahkan cream soupnya juga minta ditambahin dengan nasi, jadi dicampur dan habis juga. Good morning travelers, selamat pagi dan sudah ngumpul di lobi sekarang. Mari kita melakukan aktivitas pagi, mengeluarkan keringat dan membuang-buang kalori. Jalan pagi dan jogging di sekitar area resort ini memang menyenangkan ya travelers ya. Jalanannya nggak rame, udaranya sejuk, segar, dan ini bisa lihat ya travelers pemandangan yang jarang kita temukan di Jakarta. Kabut-kabut tipis dengan sinar matahari yang sudah mulai naik ke langit. Ya, sekitar setengah jam sudah cukup ya travelers untuk aktivitas olahraga pagi ini, dan kita akan kembali ke hotel, ke resort melalui jembatan kuning. Jembatan gantung ini melintasi sungai atau danau yang ada di bawahnya dan tidak dibuka setiap jam. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa menggunakan jembatan kuning ini yang menghubungkan antara area playground dengan area resort. Nah, untuk area playground ini adalah area yang juga dimiliki resort Lido ini. Tapi saya dan anak-anak tidak memanfaatkan fasilitas playground yang ada di seberang jembatan kuning ini ya, karena kita akan melakukan aktivitas di Adventure Park. Selesai jogging jam 7:30, kayaknya sih masih pagi, jadi saya mau nyobain main ATV. Mumpung cuacanya belum panas. Untuk main ATV sebenarnya ada dua jenis ya travelers. Kita bisa main yang pertama, main ATV yang ada di Adventure Park. Tapi ini menggunakan ATV yang sekitar 125 cc. Nah, yang sekarang saya mau cobain adalah ATV yang startnya dari lobby hotel, menggunakan ATV yang sekitar 160 cc ya. Dan ini ATV-nya lumayan gede, bisa boncengan juga dengan anak saya dan nggak terlalu sempit juga ya. Kalau travelers sudah berada di Lido Resort, menurut saya travelers harus cobain ATV-an di Lido ini.
Medannya seru tapi aman travelers buat anak kecil dan orang dewasa. Untuk orang yang kecil bisa dibonceng, untuk orang dewasa pasti menikmati suasana alam. Sepanjang perjalanan kita bisa melihat view gunung yang cakep dan kemudian treknya juga lumayan menantang ya, tapi aman sekali lagi. Melewati semak belukar, kemudian jalan-jalan yang berlumpur, dan kemudian tiba di hutan pinus yang damai banget suasananya. Gak usah khawatir dengan keamanan keselamatan karena coachnya pasti akan mendampingi selama perjalanan, mau berapa orang pun yang ikut dalam tim ATV ini. Akhirnya kita nyampe juga kembali ke hotel. Mau bersih-bersih dulu tapi perut udah lapar. Udah jam 9-an jadi kita langsung mau menikmati breakfast. Sebelum masuk resto kita melewati meja kursi yang memang disediakan untuk tamu-tamu resto yang menginap dan menikmati breakfast ini. Sebenarnya sih lokasi atau luas restonya nggak ya cukup gede ya, tapi mereka menata meja kursinya nggak terlalu dempetan, jadi cukup lega. Dan mungkin yang menyebabkan tempat duduk dan meja untuk makannya tidak cukup menampung semua tamu hotel kalau kondisi hotel lagi penuh. Menu breakfastnya sih lumayan lengkap ya travelers, dan sekarang kita cek dulu menu yang tersedia untuk breakfast pagi ini. Menu pembukanya ada sup jagung, anget-anget enak nih. Untuk menu utamanya ada pilihan nasi putih, ada nasi goreng, ada bihun goreng, juga ada kering tempe. Nah ini bubur ayam ya, menu standar yang selalu ada di setiap menu breakfast hotel. Ada noodle soup juga. Untuk western menunya ada waffle, ada potato wedges, dan kita bisa pilih juga aneka variasi pasta di sininya. Langsung dimasakin sama cookie-nya. Ini berupa live cooking. Seperti biasa ya, kalau makan waffle anak saya pasti kasih coklat meses dan butiran coklat yang banyak banget. Pilihan aneka telur juga bisa kita request. Ada juga pilihan sosis ayam, sosis sapi. Menu tradisionalnya ada gado-gado, kita bisa request tingkat kepedesannya. Ada putu bambu juga, adonannya dicampur dengan pandan, kayaknya enak nih. Ada pilihan aneka bread and pastry. Buat anak-anak juga ada donat dengan topping coklat dan dikasih kacang. Roti-rotiannya disimpan di lemari kaca ya biar tetap hangat. Aneka salad. Ada juga pilihan aneka rebusan, juga bubur kacang hijau. Pilihan minumannya ada aneka jus, kemudian ada pilihan green tea atau black tea, dan juga bandrek. Kalau butuh kopi bisa dibuat sendiri lewat coffee makernya. Ada fresh juice dengan 4 varian buah. Bisa dimix juga ya. Nah ini pilihan aneka jamu ya, travelers bisa request sesuai keinginan. Istimewanya menu breakfastnya ada coconut water ya travelers, ini pakai air kelapa muda asli. Deretan buah-buahannya. Nah perut udah kenyang, energi udah terisi, sekarang kita mau main di Adventure Park. Menuju ke Adventure Park kita melewati bagian samping hotel. Dan petugas hotelnya juga mau nganterin travelers, benar-benar sih petugas hotel di sini kerukulnya ramah-ramah semua. Dan kalau menuju ke Adventure Park kita harus menyeberangi danau juga ya travelers, tapi bukan melewati jembatan kuning yang kemarin. Kita harus melewati jembatan yang warna merah seperti ini. Ini seperti jembatan penyambung ya atau penghubung. Karena saat itu kan lagi weekend ya travelers, saya nginep di resort ini, jadi pengunjung atau tamu-tamu juga cukup banyak. Nah untuk keamanan dari jembatan ini ya, jadi kita melewati atau melintasi jembatan ini harus dibatasi maksimum 30 orang, diatur bergantian. Akhirnya tiba juga di Adventure Park di ujung dari jembatan merah. Dan sekali lagi travelers, ini areanya luas banget, banyak banget permainan yang bisa kita lakukan di sini. Tinggal lihat di map yang ada, kita lihat nih ya, ada dibagi 3 zona biru, zona merah, dan zona kuning. Masing-masing punya keunikan sendiri dan punya petualangan atau permainan sendiri. Boleh dibilang sih Adventure Park ini untuk semua usia ya, dan karena tempatnya juga luas, hijau, banyak pohon juga yang tinggi-tinggi, jadi nggak terlalu panas. Dan paling cocok sih buat acara-acara outbound dari kantor atau dari kelompok atau family gathering, ini juga cocok banget tempatnya. Nah sekarang kita lihat ya permainan apa saja yang boleh kita ikuti di sini. Oh ya travelers, kalau untuk tamu hotel boleh bebas masuk ke Adventure Park ini ya, tapi untuk pengunjung luar yang tidak menginap di hotel dikenakan tiket masuk sebesar 35.000. Yang langsung terlihat sih high rope ya travelers, ini semacam outbound yang benar-benar outbound ya, aktivitas outdoor. Karena tempatnya juga tertata rapi, peralatannya juga ditata rapi, dan pengamannya juga disiapkan. Dan kemudian si pengawasnya atau si coachnya juga benar-benar mengawasi orang-orang yang beraktivitas di atas atau di tali-tali yang ada di sini. Bisa kita lihat di sini travelers, mulai dari jembatan gantung, kemudian jembatan goyang, meniti tali, kemudian ada memanjat tali ya, kemudian ada juga flying fox. Alat-alat pengaman juga disiapkan, lifeguard, dan kemudian helmnya ya. Dan travelers bisa lihat ya, untuk anak-anak juga mereka sangat helpful petugasnya.
Yang boleh dinikmati juga untuk anak-anak dewasa ada Flying Fox. Untuk anak-anak, Flying Fox-nya adanya di area Adventure Park ya, dan tidak melintasi danau. Traveler bisa lihat di sini ya, untuk naik ke atas menuju ke lintasan Flying Fox-nya. Jadi kalau anaknya cukup kecil ya, tinggal digendong oleh si coach-nya dan akan tiba di atas. Dan setelah itu akan disiapkan peluncurnya. Peluncurnya juga aman, travelers. Ini tingginya sekitar berapa ya? 2-3 meter dan panjang lintasnya sih sekitar 50 meteran ya. Dan anak-anak sih meluncur dengan aman. Kita malah kan ya ketawa-ketawa yang lihat anak kecil ini bisa meluncur di Flying Fox. Permainan lain ada Skybike, ini juga melintasi Danau Lido ya, dari area hotel, kemudian lintasannya menyeberangi danau dan tiba di area Adventure Park. Mau melatih konsentrasi, fokus, bisa pilihan ada menembak ya. Nah ini shooting target ini menembak target secara presisi dan kita juga diberikan pengaman juga ya, dan coachnya juga memberikan kita menjelaskan cara untuk menembaknya. Selain itu juga untuk melatih konsentrasi ada panahan atau archery. Nah mumpung dekat danau, untuk main air juga bisa dengan kayaking ya. Jadi kita bisa menjelajahi Danau Lido ini dengan mendayung menggunakan perahu kayak. Atau kita bikin permainan semacam raft building ya, membangun rakit secara tim untuk menyeberangi danaunya. Kalau mau main ATV-an, di sini juga tersedia ATV. Ngelihat ada ATV di sini, anak saya pengen main ATV lagi. Mungkin karena ngelihat banyak anak-anak yang lagi main ATV-an juga di padang rumputnya. ATV yang startnya dari Adventure Park ini menggunakan motor ATV yang lebih gede, sekitar 120 cc, dan waktu jelajahnya sekitar 30 menit. Kemudian juga ada pilihan untuk motor ATV yang gede, yang dewasa, atau untuk anak-anak. Bisa pilih sesuai dengan usianya. Nah untuk yang motor ATV dewasa, kita akan melintasi menuju ke hutan pinus ya, dan ada waktu untuk foto-foto melewati atau berada di hutan pinus ini, dan suasananya juga cakep, travelers. Kalau anak-anak gak mau ikut aktivitas yang menggunakan fisik atau yang challenging, nah travelers bisa mengajak ke area Animal Farm. Lokasi area farmnya ada di sebelah ya travelers, nggak jauh, tinggal jalan, dan tetap jalannya sih aman ya travelers, karena sudah tertata rapi dan udaranya juga sejuk. Nah bisa main kelinci di sini juga ya travelers. Kelincinya banyak banget ya travelers, ngasih makan kelinci bisa dengan sayur-sayuran atau dengan wortel. Dan satu lagi travelers, kalau kita ingin beli kelincinya, mereka juga menyediakan kelinci untuk dijual. Ada berbagai kelinci yang bisa kita pilih dan tinggal ngomong ke petugasnya bagaimana cara belinya. Ada juga rusa dengan rusa tutulnya ya. Di sini rusanya juga jinak ya. Kita bisa kasih makan rusa dengan wortel atau sayuran lewat pagar, dan rusanya juga kayaknya atraktif ya, karena begitu kita datang mendekat pagar, rusa-rusa itu langsung akan datang mendekat kita, dan anak-anak dengan mudah bisa memberikan wortel kepada rusa-rusanya. Binatang-binatang lain ya, binatang-binatang jinak ya, dan binatang-binatang domestic animal gitu travelers. Ada di sini ada bebek-bebek ya, mereka juga diberikan pagar pengaman jadi tidak lari kemana-mana. Kemudian ada danau-danau atau kolam yang bisa digunakan untuk minum air oleh bebek-bebeknya. Kemudian di sebelahnya ada kandang ayam, dan ayamnya juga ayam yang jenis ayam jago gitu ya. Dan di sebelahnya lagi ada kandang burung, sangkar burung ya travelers. Ada banyak jenis burung. Jadi kalau kita jalan di sini kita akan mendengarkan suara burung yang bersaut-sautan lah ya. Suasana hutannya jadi kerasa banget. Nah kalau travelers datangnya berkelompok ya, 10 atau 8 orang, atau mengadakan family gathering, salah satu aktivitas yang travelers harus cobain di sini adalah aktivitas paintball. Aktivitas paintball di sini menyenangkan ya travelers, karena juga udaranya sejuk dan materinya nggak terlalu panas. Kemudian perlengkapan dan perawatannya juga terawat, dan coachnya juga sangat helpful. Kemudian mereka akan menyediakan peralatan pengaman ya, sehingga kita bisa menikmati keseruan paintball ini dengan aman. Buat ibu-ibu yang mungkin nemenin suaminya atau anaknya main paintball, boleh deh melihat-lihat tanaman-tanaman di rumah kaca. Ada berbagai kembang di sini. Ada 2 rumah kaca, yang satu tanaman berupa tanaman anggrek ya, dan satunya lagi ada tanaman yang apa nih ya, saya nggak tahu juga nih namanya. Atau mau duduk santai sambil menikmati suasana di tree house. Nah tree house ini ada beberapa lokasi ya travelers, dan dirancang konsepnya unik sih, dari bahan natural, bahan-bahan kayu, dan kita bisa duduk di sini sambil menikmati makanan minuman yang kita pesen dari cafe di Adventure Park ini. Nah, gimana travelers, rasanya sudah cukup ya kita explore Lido Resort dan keseruan di Adventure Park ya, dengan berbagai fasilitasnya. Rasanya sih nginep di sini, staycation di sini, mau untuk urusan staycation dengan keluarga atau ya acara-acara dengan office atau company, bisa berupa company gathering ya, ini pasti menyenangkan sekali. Fasilitasnya lengkap, kemudian cuacanya ya sejuk, kemudian hotelnya juga terawat rapi, dan yang paling penting juga kru-krunya semua helpful banget dan ramah.
Nginep di sini kita dapat semua keseruan baik untuk anak-anak, orang dewasa, ataupun seluruh teman-teman kantor. Terima kasih Travel sudah mengikuti saya dan jangan lupa subscribe, like, and comment, and share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di activity dan video berikutnya. Salam!